Di situ warga sekitar memang udah mengakui jembatan itu memang angker. Ada 2 syarat permintaan mereka atas si paranormal itu. Ada ibu-ibu, Ada bapak-bapak, banyak. semua yang ada Di sini. Jangan mah, kadang ada telolet enak banget. Halo guys, balik lagi sama gue Ranita Luciana, host paling kece sejagat maya di cerita misteri. Minum. Tahu mulu ntar selek kayak. Aduh. Nita, ketemu lagi nih kita nih, Mbak Nita. Jangan bosan ya. Le mineral, ada manis-manis. Sama saya juga di rumah pakai ini nih mineral, pakai the best dah. Best dah, mineral masuk. Masuk ya kan? Jangan lupa. Oke, Apa? Mas Padang. Makasih nih udah dateng terus ya, ngebawain cerita-cerita misteri lagi sama saya. Nah, kali ini mau bawain cerita apa lagi nih? Sebenarnya sih kemarin teman saya yang mau suruh kesini Mbak, ya kan, berhubung dianya ogah. Kenapa? Karena nggak ada duitnya. Terus sama aja kan, katanya udah lu aja gitu kan. Ya udah tuh saya Kok diceritain. dikasih tahu dapat nasi Padang? Iya, saya kasih tahu. Kata dia, nasi Padang ceban. Lumayan. Nah, sekarang nasi Padang cepat. Siapa tahu kan yang nanti kedepannya nasi Padang 15.000. Amin. Iya, kata dia mah nasi Padang ceban mah ayamnya MSD. Dia mintanya yang gede, yang SMA, kuliah gitu katanya. Nanti ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita udah ada rezekinya nanti. Amin, ya Allah, amin. Jadi apa nih? Cerita apa nih? Buat teman-teman, saya mau info dulu nih buat teman-teman yang mau dengerin cerita saya, mending ajak temannya ya, karena ini serem banget. Jangan lupa ajak teman rame-rame, ya kan? Jangan sendirian, terlalu takut lagi. Nggak bisa tidur loh, karena ini serem banget nih, horor. Itu. Ceritanya gimana nih? Cerita ini saya dapat dari temen ngojek saya, Sesama ojol ya. Sama ojol. Ya. Jadi dia bilang kemarin pas lagi narik, lagi nunggu orderan tuh, Mas Padang, gue punya ceritanya horor nih, ntar lu bawain ke sana. Udah, gue ceritain. Nah, judul cerita ini Jembatan yang horor atau menyeramkan ya. Nah, jembatan ini emang cerita pribadi pengalamannya sih di teman saya itu. Beberapa tahun lalu lah kejadiannya itu. Nah, itu di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, memedok sih dia orangnya. Oh, yang ngapak ya. Pakai gitu. Yang ngapak ya. Iya. Ya. Jadi di dekat rumah dia itu ada jembatan. Jembatannya itu yang memang angker. Ya. Angker banget. Nah, di situ banyak masih pedesaan ya. Pedesaan. Jembatan itu emang yang apa sih? Menghubungkan akses lalu lintas lintas apa sih? Antar desa gitu dia bilang. Jadi aksesnya cuma itu aja. Ya. Jadi mau mobil, bis, motor segala macam yang mau kemana aja tuh lewat situ. Nah, itu jembatan itu banyak sekali penunggunya kan. Kenapa banyak penunggunya? Karena memang pohonan yang pohon-pohon bambu, tau gak sih lu pohon-pohon bambu yang jalan cuman dia emang itu jalan cuman 2 mobil mepet pohon bambu yang meliuk-meliuk, terus ada pohon rambut, tau gak pohon rambut itu. Nah, itu ada Mbak Kunti kan, pocong, terus semuanya ada ya. Iya, pocong, kuda, pion. Ada puncung bukan puncung. Ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, banyak. semua yang ada di sini. Iya, pokoknya banyak dah tuh. Tapi ada satu penunggunya, dia bilang tuh yang ada berbadan besar, berbulu lebat, matanya merah, moncongnya putih.
Bertanduk. Kayaknya saya tahu dah itu. Tai lalat di sini. Mirip logo sesuatu ya. Ya skip. Tolong jangan bahas. Saya ngeri depan rumah ada tukang bakso pakai HT. Oke, skip. Jadi ya pokoknya ada Gitu ya pokoknya ya. ada yang tadi penghuni bubur badan besar tinggi dah gitu. Di situ warga sekitar memang udah mengakui jembatan itu memang banyak masyarakat setempat yang dekat dari jembatan itu sering dihantui atau digangguin lah. Nah, singkat cerita salah satu masyarakat ini punya inisiatif untuk mendatangi si paranormal atau orang pinter yang di daerah situ lah. Pokoknya yang pinter banget dah. Yang fisikanya nggak pernah dapat 0, walaupun dapat 5. Saking pinternya ya, saking pinternya. Iya gitu Mbak Ranita. Terus datangin lah nih si pemuda itu nih, teman saya nih. Datangin, temulah tuh si paranormalnya atau simbahnya ini. Nah, pas pertama ketemu sama bukan mbahnya langsung. Siapa tuh? Asistennya. Oh, punya asisten. Gue banget ya. Kaya banget paranormal punya asisten. Makanya gitu aja. Wah, elah sen-sen zaman sekarang ya. Canggih-canggih banget lah emang. Terus? iPhone-nya iPhone 15 lagi asisten. Lah kerenan asistennya daripada ini ya, daripada saya. Tapi saya masih Android. Itu Android berapa itu? Ya udahlah, nggak usah diceritain. Udah nge-lag mulu. Mana kalau video goyang-goyang mulu. Udah tuh Mbak. Datang Dan lah. ini yang nyamperin ke paranormalnya itu temennya Mas Andi. Iya, teman saya datang ke rumah paranormal, ternyata yang keluar asistennya. Udah mau ketemu si paranormal, si Mbak. Oke, dia panggilin deh tuh. Dia udah ketemu, udah ngobrol tuh dia tuh di ruang tamunya si paranormal itu, orang mikir itu. Ngobrol, diceritain lah sama teman saya itu, Mbak, di jembatan yang itu, yang biasa. Nah situ tuh Mbak, tau kan? Ya ada yang ada ponsengonnya katanya, Ponsengon lah. Udah tuh. Kenapa ya di situ saya sering banget digangguin, masyarakat juga sering digodai. Gitu. Oh gitu, si Mbaknya bilang kan. Nah Mbaknya juga udah denger dah tuh, kayak Mbak kapan bisa coba di netralisir atau diusir lah gitu penunggunya. Atau diajak komunikasi dulu ya. Betul Mbak Nita. Nah oke, si Mbak itu oke bisa besoknya datanglah tuh. Mbak ngeliatin siapa saya cerita loh, Mbak saya nggak didengerin. Saya ngeliatin sama Mirsa. Oh iya bener. Subscriber saya. Ganteng-ganteng banget ya. Udah lanjut Mbak ya. Lanjut. Minum dulu Mbak, minum dulu. Oh iya. Mbak Nita minum dulu. Ya. Minum dulu. Oke. Nah udah tuh pas keesokan harinya si orang pintar atau paranormal itu datang lah dengan asistennya nih berdua. Nah warga juga, teman saya juga ikut datang. Ada tuh. Mas ngeliatin apaan di situ? Ada curut di sini. Ini studio apa pasar sih? Masa ada curut lewat? Aduh, besok tolong dibersihin lah. Saya nggak mau lah kayak gini loh. Masa di studio ada curut lewat? Belum dibersihin Mas. Belum bersihin ya. Belum cair apa? Belum. Jangan lupa subscribe dan like. Terus? Nah terus datanglah tuh si paranormal sama asistennya nih. Teman saya juga ikutan datang. Teman saya juga ngajak temannya nih. Teman saya ngajak temennya lagi. Ngajak emaknya lagi. Semua bukan banyak lah. Rame dong. Rame, udah rame banget itu. Oke berjajar dah tuh. Kan rame pada rame udah panjang tuh antri. Terus yang belakang teriak, "Nah saya dapat kupon 2 nih."
Dikatain ngantri beras. Bukan dong. Lagi mau acara, ini mau lagi mau komunikasi ya. Dikata bagi-bagi beras apa bantuan gitu, bansos ya. Bukan. Dapat gila, dapat kupon 2. Bubar. Iya. Oke, tadi dia kayak kirain bansos itu. Pulang dia kan udah tuh. Pulang dia tidur tuh ya gitu. Enggak balik ke cerita. Udah tuh ya kan. Ada ritual lah si paranormal nih, ritual. Sama Biasalah ada asistennya ada kemennya, ada segala macem. Doain lah tuh, kalau dorong gitu ya. Kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu omongannya. Tiap orang kan beda-beda ya cara mediasinya. Betul. Nah, 30 menit 1 jam berlangsung tuh lama juga tuh. Dia mediasi atau ngobrolnya mungkin ya masuk makhluk-makhluk astral di situ. Dan setelah, udah tuh kelar. Oke, ya si partner ngomong, gimana Mbak, kata teman saya tuh, ini bisa dengan cara ada 2 syarat permintaan mereka kata si paranormal itu. Syarat pertama, untuk pengguna jalan atau masyarakat yang mau lewat sini wajib menyalakan klakson 3 kali. Oke. Lah situ kan yang lewat banyak yang truk ya. Tahun di truk klaksonnya. Kencang banget ya kan. Telolet apa klakson? Iya, belum telolet. Telolet apa gitu ya. Udah tuh. Syarat klakson gitu ya kan. Yang kedua apa? Wajib bayar uang 2.000 perak. Nah, yang ngejagain yang ngejagain si asistennya paranormal itu jembatannya disuruh dah si asistennya harus dia kamu jagain di sini ya kan untuk menguti uang 2.000 perak itu bilang paranormalnya. Duit 2.000 rupiah itu untuk apa? Nah, dengan alasan untuk pembangunan desa. Gitu. Jalanan rusak ya kan si paranormal bilang jalanan rusak. Terus banyak apa sih rakyat miskin, kelaparan ya kan. Bagus dong. Bagus dong tuh. Ya, bagus. Buat dana-dana yang buat dana desa yang kemajuan desa lah gitu kan. Nah, teman saya setuju. Oh ya bagus tuh Pak Ustadz, bagus. Pak Ustadz lagi paranormal bagus. Udah tuh jagain dong sama asistennya. Jagain. Udah tuh. Ya kan. Habis itu besokannya direalisasikan dah tuh udah mulai ya. Udah mulai tuh banyak yang lewat tuh. Tin. Iya. Udah tuh ngasih 2.000. Kalau setiap jalan tin. Rame kan ya. Bunyi klakson banget tuh tin. Sahur itu lagi. Oh udah klakson banget gitu. Jadi udah banyak nih, mobil lewat, udah aman lah tuh, udah aman, udah nggak jalan tuh. Udah nggak pernah ada penampakan digangguin lagi tuh udah nggak pernah ya. Iya pokoknya udah nggak pernah tuh. Nah tiba-tiba emang udah setahun berjalan nih, setahun berjalan ada kejadian yang membuat geger lagi. Si penjaga jembatan itu kesurupan. Kesurupan sama si arwah yang ada di situ ternyata lagi. Masih ada penunggu situ kali ini ya kesurupan. Gue nggak tahu juga ada penunggu situ apa siapa. Namanya asistennya paranormal tahu nih, ya kan? Warga juga ada yang tahu nih, datanglah nih si paranormal. Iya. Ya kan, datangin asistennya. Nah, warga juga ada yang datang tuh lihat. Udah tuh dinetralin lagi dong sama mediasi lagi sama si orang pintarnya. Dibersihkan lagi ya. Ternyata nggak bisa nih, apa sih dia nggak mau keluar dulu dengan minta 2 syarat. Karena si setan itu minta 2 syarat lagi. 2 syarat lagi? Iya. Setelah kemarin langsung 3 kali dan uang 2.000, sekarang minta lagi. Mungkin itu perpanjang kali. Bisa jadi kan udah 1 tahun. Iya, makanya saya mikir kayak gitu nih, harus diperpanjang kali kan gitu. Iya, minta perpanjang kali nih biar nggak ini. Ternyata enggak. Apa tuh? Dia minta untuk syarat-syarat pengguna jalan itu kan ada yang tadi klakson sama pengguna 2.000 itu minta dihilangkan. Si penunggunya itu syarat pertama
Setannya ngomong nih, yang kesurupannya itu dia ngomong. Iya. Secara pertama, hilangkan suara klakson. Si paranormal ngomong, kenapa memang gitu? Gimana nggak ada klakson, saya lagi tidur kegagetan mulu, kata dia. Setan kegagetan mulu. Mbak tahu nggak, saya meninggal gara-gara jantungan ini. Udah matinya masih dikagetin dia. Begitu. Ya kan. Jadi sama itu tuh dia keberisikan. Berisikan, ya kan udah pungang kali ya selama setahun, udah pungang, kaget-kaget dulu, ya kan. Tidur, ada Gua aja mati gara-gara Iya, jantungan. Ini jantungan. udah mati gua dikagetin lagi. kagetin lagi, mati 2 kali gua kata. Aduh, udah tuh yang satu lagi duit. Setiap yang pengguna jalan yang saya nggak mau. Setiap pengguna jalan harus ngeluarin duit 2.000. Kenapa? Paranormal langsung bilang dong si orang pintar ya, kenapa emang? Itu kan saya gunain untuk pembangunan masjid, pembangunan masjid, pembangunan desa, jalan-jalan. Buat warga situ juga. Si ininya ngomong, yang setannya ngomong, apaan? Gua kagak percaya. Oh tadi begitu. Orang tuh duit lu makan ya, asisten lu berdua nih. Lu korupsi, boro-boro no jalan deket rumah gua pada banyak banget lubang. Kayak gua nih tuh, badan gua lubangan kan. Jadi duit itu ternyata dikorupsi, sama pembangunan juga kagak ada, dikasih tahu semua dah tuh. Gitu. Warga akhirnya senang juga, oh iya bener nih. Karena dikorupsi, janjinya buat pembangunan masyarakat, pembangunan desa, ternyata nggak ada. Bocor dah tuh, bansosnya kagak ada, beras kagak ada, jalan masih rusak. Jadi dikorupsi sama orang dalam ya. Bener. Udah akhirnya dari situ tuh kejadian itu, oke lah udah ketahuan ya, busuknya si Pak, seorang pinter sama asistennya, 2.000 habis itu udah tuh si paranormalnya juga masa kali ya. Digebukin. Wah, digebukin, wah korupsi gitu, janjinya doang. Ya, itu udah ya begitu ya. Begitu dah, ini lucu juga itu. Lucu yang bikin lucu tuh si setannya yang kagetan ternyata. Tapi dia bertahan selama 1 tahun tuh, nggak komen-komen ya. Katanya kenapa bertahan 1 tahun? Sebenarnya sebelum 1 tahun tuh setan udah marah itu. Dia karena apa dah? Kenapa? Anaknya ngelarang. Anaknya si setan itu mah jangan mah, kadang ada telolet enak banget. Oh yang lewat ya. Iya. Mak anaknya pada demen. Oh iya. Truk lewat tiba-tiba. Oh udah lewat. Iya. Gitu anak kunti. Dia udah jengah kali ya mamanya apa ya. Tapi si setannya itu juga nggak suka ya ngeliat kelakuan manusia yang korupsi, bawa nama dia. Korupsi bawa dia, benar. Iya. Sekarang setannya insecure sama kelakuan manusia. Iya, makanya. Lebih dari setan. Bukan bener. Janji doang nggak? Iya. Asian ya. Kayak di negara Konoha gitu. Betul. Aduh kacau emang dah. Udah sampai situ aja Mbak Ranita. Tapi lucu sih, lucu. Setan mati 2 kali. Udah mati masih dijadiin bantalan ya buat apa namanya, pembangunan, nyari keuntungan gitu. Ya udah. Oke Mas Konde, makasih nih ceritanya. Sama-sama Mbak Ranita. Inspiratif sekali. dia ambil yang baik-baiknya aja ya. Maksudnya jangan sampai kelakuan kita melebihi setan. Betul. Gitu ya. Ya kan. Sebenarnya ngerakus mah manusianya ya. Setannya mah kagak ya. Bener sih emang. Cuma suka bawa-bawa nama setan aja gitu. Oke teman-teman, makasih ya yang udah nonton. Jangan pernah berperilaku seperti setan. Ya. Pemerintah ya. Oke. Ya udah, jangan bosan juga. Jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman saudaranya. Komen juga lu kalau punya cerita. Nah, kirim ke komen aja. Nanti kita ceritain cerita misterinya. Ya. Oke. Thank you guys. Bye bye. Lemesin bright, lemesin aja. Jangan ditahan, jangan jadi beban. Semua pasti enak. Gue jamin pasti enak.